siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan teman-teman yang disita oleh polisi. Jadi kita patut mengetahui hal ini agar kita tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh yang berwenang. Jadi begini teman-teman, kabar teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel Rizwan Ahong yang mana bahas hukum dengan bahasa dan gaya anak kampung. Kenapa kita bahas dengan sangat sederhana agar kita mudah memahami dan mencerna tentang hukum itu. Terkadang kita pasti pernah mengalami kejadian ini, yang mana kendaraan kita disita oleh polisi akibat tindak pidana atau pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan lalu lintas, sehingga polisi mengambil, menyita kendaraan kita. Bagaimana caranya ketika kendaraan kita disita oleh polisi? Kita harus kawal kebijakan ini, kita harus pantau ini. Bagaimana caranya teman-teman? Nah, saya punya trik. Jadi ketika teman-teman terjadi suatu penilangan pada kendaraan teman-teman, atau katakanlah teman-teman di jalan terjerat razia dan kebetulan teman-teman tidak membawa surat kendaraan teman-teman dan tidak membawa SIM, jadi mau tidak mau kendaraan teman-teman harus disita oleh petugas polisi. Jadi teman-teman, langkah pertama yang harus kita ambil itu ada teman-teman. Jadi jangan sembarang ketika kita kena tilang terus kita kasih begitu saja kendaraan kita. Tidak bisa begitu teman-teman. Jangan diberikan seperti itu aja. Tentang barang sitaan polisi itu sudah diatur oleh peraturan Kapolri Perkap nomor 10 tahun 2010 dan peraturan Perkap nomor 8 tahun 2014. Jadi teman-teman, jangan kasih kendaraan sembarang aja seperti itu. Teman-teman harus tahu kondisi kendaraan kita ini bagaimana. Apakah lampunya hidup? Apakah starternya hidup? Apakah bannya aman? Apakah joknya aman? Atau adakah baret? Atau kita harus tahu itu teman-teman, agar nanti ketika kita pengambilan kendaraan ini tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas dan teman-teman. Barang sitaan polisi itu sudah diatur oleh Perkap nomor 10 tahun 2010 dan Perkap 8 tahun 2014. Jadi begitu teman-teman. Kenapa kita butuh pengetahuan tentang hukum agar kita tidak diperlakukan orang lain semena-mena. Jadi barang sitaan polisi, baik itu ada tindakan pidana atau ada pelanggaran lalu lintas, itu sudah diatur dalam peraturan Perkap. Bagaimana cara pengelolaannya, itu ada aturannya teman-teman. Jadi kita harus memahami persoalan ini. Jadi teman-teman, kalau barang sitaan teman-teman ini disita oleh polisi terus ada kerusakan, siapa yang bertanggung jawab teman-teman? Teman-teman harus tahu hal ini. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan teman-teman yang disita oleh polisi? Jadi kita patut mengetahui hal ini agar kita tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh yang berwenang. Polisi yang ditunjukkan sebagai petugas pengelola barang bukti atas sitaan tersebut harus bertanggung jawab tentang kualitas dan kuantitas barang tersebut teman-teman. Jadi petugas ini bertanggung jawab sepenuhnya teman-teman. Mereka harus menjaga kendaraan kita ini dengan sebaik-baik mungkin. Awalnya kita masuk tidak rusak dan ternyata pas keluarnya rusak, itu tanggung jawab dari pihak petugas yang ditunjukkan penjagaan barang sitaan tersebut. Jadi dicatat bagaimana kondisi kendaraan kita di saat hari kendaraan kita disita. Jadi teman-teman harus ikuti terlebih dahulu ke kantor polisi atau kemana dibawa oleh petugas itu. Jadi jangan dikasih kendaraan kita begitu saja lalu kita pergi. Jangan begitu teman-teman. Jadi teman-teman, kita harus datangi dulu kantor polisinya. Catat semuanya, bagaimana kondisi katakanlah mobil, bagaimana spion mobil kita, bagaimana bemper mobil kita, bagaimana ban mobil kita, bagaimana aki mobil kita, bagaimana starternya. Itu teman-teman harus tahu. Dan teman-teman harus register dulu, minta belangkonya,
Yang mana satu untuk petugas, yang satu untuk kita. Dicatat semuanya itu teman-teman. Buat daftar checklistnya, buat daftar registernya. Jadi begitu. Jadi dicocokkan teman-teman. Jadi pas pengambilan nanti kita cocokkan mana yang di petugas, mana yang kita. Jadi begitu. Jadi ketika teman-teman punya belangko atau bukti peninggalan kendaraan teman-teman ini untuk menjadi barang bukti, dan teman-teman pas pengambilan bisa dicocokkan apakah cocok ini, apakah ada yang rusak atau ada yang gores atau apa. Jadi teman-teman bisa menuntut hal ini kepada petugas penyitaan, dan itu sudah diatur dalam peraturan Kapolri teman-teman. Jadi petugas polisi harus bertanggung jawab sepenuhnya atas barang sitaannya tersebut. Semuanya ada aturan teman-teman. Maka dari itu ketika teman-teman kena tilang atau ada pelanggaran tindakan pidana atau kecelakaan lalu lintas, teman-teman ketika meninggalkan kendaraan itu harus dicatat semuanya, diminta catatan belangkonya sama pihak kepolisian. Kawal teman-teman. Jadi kita masyarakat ini harus mengawal juga kebijakan dari pihak yang berwajib gitu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi begitu. Kadang kan kita ini ketika kena tilang, ditinggal kendaraan begitu saja, pas pengambilan ada yang rusak, langsung komplain, padahal dari awal udah rusak. Yang disalah petugas. Itu bentuk yang tidak baik teman-teman. Jadi sebaiknya ketika teman-teman kena penyitaan kendaraan teman-teman, silahkan datangi kantor polisi tersebut terlebih dahulu dan minta belangko dan checklist, minta kertasnya agak cocokkan apakah sama dengan kertas petugas. Begitulah triknya teman-teman. Jangan pernah meninggalkan kendaraan kita ketika disita begitu saja. Harus kita datangi dulu terlebih dahulu ke kantor polisi dan kita minta belangkonya, minta ditulis semua bagaimana kondisi kendaraan kita, ada kabaret atau segala macam. Nah, ketika kita pengambilan nanti kalau ada kerusakan, kita bisa minta pertanggungjawaban dari pihak yang ditunjuk sebagai petugas dari penjagaan penyitaan barang tersebut. Jadi begitu teman-teman. Tonton terus channel Rizwan Ahong yang mana bahas hukum dengan bahasa dan gaya anak kampung. Semoga bermanfaat dan tebar ke teman-teman lain. Beritahu teman-teman kita agar kita tidak diperlakukan orang lain semena-mena. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.